Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayuhat talamid wa talamidat. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini pelajaran bahasa Arab. Materi kita adalah tentang taqsimul kalimah atau pembagian kata. Kalian bisa buka halaman 8 sampai dengan halaman 10 di LKS. Ya. Pembagian kata di dalam bahasa Arab. Kata di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Al-kalimah itu artinya kata. Dibagi menjadi 3, yaitu ada ismun, kata benda, fi'lun, kata kerja, harfun atau huruf. Kemudian di sini misalnya isim atau kata benda ini di sini contohnya adalah kitabun, buku. Kalau untuk yang fi'il misalnya yaktubu, menulis. Kalau yang huruf misalnya di sini ada fi yang artinya di atau di dalam. Ya, untuk penjelasan yang pertama yaitu isim, ismun atau kata benda gampangnya. Di sini penjelasannya adalah kullu kalimatin tadullu ala ismil insan awil hayawan awil bilad awil jamad awil nabat. Jadi isim adalah setiap kata yang menunjukkan nama manusia, hewan, negara, benda mati, atau tumbuhan. Atau kata yang menunjukkan arti sesuatu tanpa dipengaruhi oleh waktu. Atau di dalam LKS dijelaskan madalla ala makna fi nafsihi ghairu muqtarinin bizamani. Jadi isim itu adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Jadi isim ini selain nama-nama hewan, manusia, negara, benda mati atau tumbuh-tumbuhan atau kata benda yang lain, itu juga merupakan kata yang tidak berhubungan dengan waktu. Nggak ada berhubungan dengan waktu, misalnya ada Ahmad. Ahmad kan nama orang, nggak ada hubungannya dengan waktu, sekarang, kemarin, atau besok. Kemudian nama hewan misalnya asadun, singa. Kemudian al-bilad, negara misalnya Indonesia, Misra, Mesir. Ada al-jamad, benda mati, contohnya saburatun, papan tulis, kitabun, buku. Ada juga tumbuh-tumbuhan, misalnya syajaratun, pohon, zahratun, bunga, dan lain sebagainya. Ini merupakan isim. Lalu ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim itu yang pertama adalah tanwin. Tanwin itu an, in, un. Ya. Tanwin itu tandanya gini, fathatain, kasrotain, dan domatain. Contohnya misalnya kitabun, kitabin, kitaban. Nah, ini ciri-ciri isim. Jadi kalau ada kata yang ada tanwinnya, harokat tanwinnya di belakang, maka ini sudah pasti isim. Kemudian ada qolamun, madrasatun, madrasatin, madrasatan. Tanwin. Yang ada tanwinnya itu masuk ke dalam golongan isim. Lalu yang kedua adalah masuknya alif lam atau al. Contohnya al-kitabu, al-qolamu, al-madrasatu, asyamsu, dan lain sebagainya. Kemudian bisa kemasukan huruf jar. Contohnya fil fasli, fil madrasati. Nah, huruf jar itu apa aja? Ya, huruf jar antara lain ada fi, ain, ala, ka, bi, ila, ruba, li, dan lain sebagainya. Kemudian ada bisa berubah gabungan kata atau idhofah. Gabungan kata ini kalau di dalam bahasa Arab disebut idhofah. Gabungan kata kalau di bahasa Indonesia kita sebut sebagai frase.
Contohnya ada kitabullahi, ya, Rasulullahi. Ini kan dua kata bergabung menjadi satu memiliki makna tersendiri, maka ini disebut idhofah. Lalu ada nida atau panggilan, misalnya ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya, panggilan. Ya akhi, ya ukhti, bisa kemasukan nida, maka ini termasuk ciri-ciri isim. Yang kedua ada fi'il, fi'alun, kata kerja. Apa itu kata kerja? Kullu kalimatin tadullu ala hadatsin fi zamanin muayyin. Yaitu setiap kata yang menunjukkan kejadian pada waktu tertentu. Atau madalla ala makna fi nafsihi muqtarinin bi zamani. Yaitu kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Jadi, kata kerja ini atau fiil ini berhubungan dengan waktu. Ada waktu kan ada besok, sekarang, nanti, jam 1, jam 2. Dia berhubungan dengan waktu. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya ada verb. Ya, kan ada past, present, dan juga future. Jadi kalau di bahasa Arab, fiil itu dibagi menjadi 3, madhi, mudhari, dan amr. Fi'il madhi ini adalah kata kerja lampau, kemarin, seminggu yang lalu, dan lain sebagainya. Contohnya ada kataba, telah menulis, nasoro, telah menolong. Kemudian kalau mudhari itu kata kerja sekarang atau yang akan datang. Contohnya yaktubu, sedang atau akan menulis, yansuru, sedang atau akan menolong. Kemudian fi'il amr, kata kerja perintah. Uktub, tulislah. Unsur, tolonglah. Dan lain sebagainya. Lalu ciri-ciri fi'il itu apa aja? Yang pertama adalah bisa bersambung dengan huruf qad, sofa, sin, dan tak ta'nis atau tak yang menunjukkan arti perempuan. Dan nun taukid. Contohnya saya alamun, kemasukan huruf sin, saya alamun. Ini huruf sin dan kata ya'lamuna, maka digabung menjadi saya alamun. Nah, ini masuk ke dalam ciri-ciri fi'il, kemasukan huruf sa. Kemudian saufa ta'lamun. Qad qomat. Sin dan saufa itu artinya akan. Kalau qad itu artinya bisa sering, bisa kadang-kadang. Kemudian tak ta'nis misalnya dhahabat. Nah, ini menunjukkan arti perempuan. Dhahabat, pergi, tapi ini yang pergi perempuan. Lalu untuk fi'il mudhari diawali dengan huruf alif, nun, ya, dan ta. Atau biasa disingkat dengan Anita. Ya, kalau diawali dengan huruf ini, salah satu huruf ini, dan dia masuk ke dalam ciri-ciri fi'il, maka dia masuk ke dalam fi'il mudhari. Contohnya ada adhabu, tadhabu, yadhabu, nadhabu, dan lain sebagainya. Nah, kalau fi'il mudhari tidak kemasukan amil atau perusak, atau yang bisa merubah fi'il itu tadi, dia berakhiran dengan harokat domah. Jadi fi'il mudhari ketika dia berdiri sendiri, maka diawali dengan huruf alif nun ya ta atau anita dan berakhiran dengan harokat domah. Sedangkan untuk fi'il madhi, fi'il yang masa lampau, dia selamanya berakhiran harokat fathah. Jadi ciri-cirinya berakhiran harokat fathah. Ingat kalau fi'il pasti tidak ada yang tanwin. Kalau yang tanwin itu pasti isim. Contohnya di sini ada fa'ala, fa'lala, tafa'ala. Semua berakhiran dengan harokat fathah dan bukan tanwin. Maka ini masuk ke dalam ciri-ciri fi'il madhi. Sedangkan untuk fi'il amr selamanya berakhiran harokat sukun. Ya, sukun itu mati, dimatikan. Misalnya unsur, idhab, iftah, unsuri, idhabi, dan lain sebagainya. Dia selamanya berakhiran harokat sukun, maka dia masuk ke dalam golongan fi'il amr. Selanjutnya ada harfun atau huruf.
yaitu kullu kalimatin laisa laha maknan illa idza atat fi jumlah. Adalah setiap kata yang tidak memiliki makna jika tidak bersambung dengan kata lain. Jadi huruf ini tidak memiliki makna kalau tidak berhubungan dengan kata lain. Jadi dia kalau berdiri sendiri tidak ada makna tertentu. Contohnya misalnya fi, di dalam. Di dalam apa? Kan tidak ada maknanya ya. Cuman di dalam kayak gitu. Kemudian an, dari mana? Dari misalnya dari sekolah apa dari pasar atau dari toko. Skala di atas, wa dan min dari. Jadi untuk ciri-ciri huruf itu pokoknya selain yang ada di dalam ciri-ciri isim dan fiil. Tugasnya silakan kalian tulis materi ini di buku masing-masing. Untuk bahan belajar, tidak usah dikumpulkan ke bu guru. Kalian cukup menulis untuk diri kalian sendiri untuk bahan belajar. Kerjakan latihan di halaman 11 sampai dengan 13. Cara mengerjakannya sudah saya jelaskan di dalam video. Jadi kalian tinggal melihat bagaimana cara mengerjakan latihannya. Lalu kumpulkan tugas itu di link Google Classroom yang telah disediakan. Jadi ada di Google Classroom, ada di dalam tugas kelas, saya sudah menyematkan link untuk mengumpulkan tugas. Selamat belajar dan sehat selalu. Jangan menunda-nunda pekerjaan karena akan menyulitkan diri kalian sendiri. Jika memang sudah bisa dikerjakan, langsung dikerjakan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.